Halo, selamat datang di percobaan reaksi asam basa. Tujuan dilakukan reaksi asam basa adalah mahasiswa dapat mengetahui reaksi asam basa serta dapat mempelajari titik akhir dan titik ekuivalen titrasi. Alat dan bahan yang digunakan adalah labu takar 100 ml, statif dan klem, Erlenmeyer ukuran 250 ml, batang pengaduk, gelas kimia ukuran 250 ml dan 100 ml, buret, pipet tetes, asam oksalat, larutan NaOH, larutan HCl, aquades, dan indikator phenolphthalein. Selanjutnya adalah prosedur pengerjaan. Langkah pertama adalah pembuatan larutan baku primer asam oksalat 0,6 molar. Langkah-langkahnya adalah dilakukan penimbangan asam oksalat pada timbangan analitik dengan berat 0,60 gram. Kemudian, dilakukan pengukuran aquades sebanyak 100 ml pada gelas ukur. Kemudian aquades dituangkan pada beker gelas dan dimasukkan serbuk asam oksalat yang sudah ditimbang. Kemudian diaduk menggunakan batang pengaduk hingga asam oksalat larut dalam aquades. Selanjutnya, isi larutan asam oksalat pada labu takar hingga batas atas. Pengisian dilakukan menggunakan corong agar menghindari tertumpahnya larutan. Setelah itu, dilakukan penggojokan atau pengocokan. Tujuannya adalah agar asam oksalat larut sempurna dalam aquades. Penggojokan ini dilakukan satu arah secara perlahan. Setelah itu, isi larutan asam oksalat ke dalam dua Erlenmeyer yang berbeda dengan ukuran 20 ml 20 ml. Lalu ditambahkan indikator phenolphthalein. Penambahan indikator phenolphthalein berfungsi untuk memberikan perubahan warna pada saat titik akhir tercapai. Langkah kedua adalah penentuan konsentrasi larutan NaOH dengan bahan baku asam oksalat. Selanjutnya, dilakukan pengukuran konsentrasi NaOH pada buret. Sebelum titrasi dimulai, catat skala volume awal NaOH pada buret. Lakukan titrasi dengan hati-hati secara perlahan sampai terjadi perubahan warna. Setelah terjadi perubahan warna pada larutan, maka titrasi dihentikan. Catat skala volume akhir NaOH pada buret. Jumlah NaOH yang dipakai adalah selisih antara keadaan skala volume awal NaOH dengan skala volume akhir NaOH pada buret. Kemudian dihitung konsentrasi NaOH dengan rumus berikut, di mana M1 adalah molaritas awal, F1 volume awal, M2 molaritas akhir, dan F2 adalah volume akhir. Dan langkah yang terakhir, langkah ketiga adalah penentuan konsentrasi HCl dengan titrasi NaOH. Penentuan konsentrasi HCl dengan titrasi NaOH dilakukan dengan perlakuan yang sama seperti pada penentuan konsentrasi NaOH dengan asam oksalat. Namun, yang membedakan hanyalah volume HCl, volume awal NaOH, dan volume akhir NaOH. Demikianlah percobaan reaksi asam basa. Semoga dapat bermanfaat dan dimengerti. Terima kasih.